Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kapolsi, Ibu Ratna Komala SOMTI yang ini sekaligus mewakili Kepala Stasiun Meteorologi Widanto yang berkenalan, dan yang saya hormati teman-teman dari Stasiun Meteorologi Curug. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset jurnal saya yang berjudul The Effect of Local Crossing on Anomalously High Rainfall During Dry Season in Java, Indonesia. Karya tulis ilmiah ini terbit dalam Journal of Sultan Lautong University pada bulan Juni tahun 2021. Untuk pembahasan pada hari ini ada 4 poin utama, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian selanjutnya data dan metode, kemudian hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai pendahuluan, di Indonesia terjadi anomali curah hujan pada musim kemarau. Dampaknya apa yang bisa ditimbulkan dari anomali curah hujan pada musim kemarau di Indonesia ini? Dampak utama yang ditimbulkan yaitu adanya bencana hidrometeorologis dan berupa banjir dan longsor. Kemudian ada 2 subwilayah yang berperan dalam peningkatan curah hujan di musim kemarau, yaitu pada Indonesia bagian barat dan pada Indonesia bagian timur. Kemudian yang selanjutnya, data dan metode. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu pertama data curah hujan yang diambil dari Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station Data. Kemudian data pelengkap yang lainnya yaitu data outgoing long wave radiation atau WLR, kemudian ada suhu permukaan, angin pada level 200 mV dan 850 mV, kemudian yang terakhir itu sea surface temperature. Data keempat data pelengkap ini diambil dari European Center for Medium Range Weather Forecast atau ECMWS versi 5. Kemudian yang selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menentukan periode musim kemarau dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Kemudian selanjutnya menggunakan kombinasi ada atau tidaknya IODM dan La Nina. Dan yang terakhir yaitu menganalisis spasial untuk mengetahui karakteristik musim kemarau dengan anomali curah hujan terhadap pengaruh lokal. Hasil pembahasan pada identifikasi musim kemarau dengan curah hujan tinggi, penulis mengambil data selama 37 tahun dari tahun 1982 hingga 2019. Data ini adalah data curah hujan harian yang diambil dari CHIRPS. Data selama 37 tahun ini kemudian dirata-rata dan didapatkan hasil untuk curah hujan bulanannya yang dapat kita jadikan acuan sebagai nilai ukur apakah dalam bulan itu disebut bulan dengan curah hujan tinggi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kombinasi ada dan tidaknya IODM dan La Nina. Penulis juga mengkombinasikan ada dan tidaknya IODM dan La Nina untuk mengukur seberapa efeknya terhadap jumlah curah hujan pada musim kemarau. Pada kombinasi yang pertama yaitu ada IODM negatif dan La Nina, didapatkan hasil 39% menghasilkan curah hujan yang cukup tinggi di musim kemarau. Kemudian hanya menggunakan data IODM negatif menghasilkan sebesar 22% kejadian hujan dengan curah hujan tinggi pada musim kemarau. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan data IODM dan La Nina, didapatkan hasil 22%, dan ketika hanya ada La Nina didapatkan hasil 17%. Selanjutnya yaitu pengaruh lokal terhadap anomali curah hujan tinggi selama musim kemarau. Untuk pengaruh gaya lokal terhadap anomali curah hujan musim kemarau dipicu adanya vortisitas lasang dan terbentuknya beberapa ITCZ
serta didukung pada anomali sirkulasi monsun pada level 800 dan 250 milibar. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Ada dua kesimpulan utama yang penulis sampaikan pada karya tulis ilmiah ini. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil komposit anomali berbagai atmosfer dan oseanik, terlihat bahwa anomali curah hujan yang tinggi pada musim kemarau di Pulau Jawa lebih sering dipengaruhi oleh fenomena IODM negatif yang terjadi bersamaan dengan La Nina, yaitu menyumbang 39%. Sementara untuk pengaruh faktor lokal tanpa adanya IODM negatif dan La Nina menyumbang sebesar 22%. Kemudian yang ketiga yaitu pada periode MJJ ASO atau periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, peningkatan curah hujan akibat faktor lokal mencapai maksimum dikaitkan dengan menguatnya anomali sirkulasi di selatan Jawa, baik spasial maupun vertikal. Itu saja hasil resum jurnal pengaruh lokal terhadap curah hujan tinggi di wilayah Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Mau tanya, Mas Arif? Bisa kembali ke slide yang tadi, Mas, yang ada 4 faktor tadi. Oke, kombinasi 4 ini dari dua kombinasi ini, IODM dan La Nina ini, menurut Mas Arif pada tahun kejadian yang panjang tadi, mana yang paling berpengaruh terhadap banyaknya curah hujan? Ini kan jadinya pengaruh basah ya? Yeah. Pengaruh basah, jadi polanya apa yang berdasarkan dari si jurnal yang ditulis sama bapak-bapak ini? Kemudian seberapa parah mungkin terjadi lagi? Baik, untuk pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk fenomena apa yang memperparah, yaitu adanya fenomena IODM negatif ini dengan kejadian La Nina yang terjadi bersamaan. Ini menyumbang persentase yang cukup besar dalam periode antara 2010 sampai 2017 sebesar 39%. Sementara untuk kondisi lokal sendiri, tidak adanya IODM negatif ini dan tidak adanya La Nina ini dapat memicu IPCZ dan diperkuat lagi dengan adanya monsun pada level 850 dan 200 milibar. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi resume jurnal dari saya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.